Lebih dahulu profil dari beliau sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini. Supaya lebih barokah, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan al-fatihah bersama-sama. Al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kamera saya belum nyala. Oke. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya mohon izin kepada peserta semuanya. Saya ingin membacakan CV dari Ustadzah Marhamah Amini. Jadi, insya Allah ini Umi kita semua ya, Umi. Ya, jadi katanya beliau ini sudah ini ya, Umi ya, jelita ya. Lebih. Nah, ini seputar terkait dengan beliau. Ada panitia yang bisa menampilkan CV beliau? Minta tolong. Ya, saya bacakan sekilas ya, nanti sambil ada panitia yang bisa share screen. Beliau bernama Ustadzah Marhamah Amini, SPDI, kelahiran Magelang, 20 April 1968. Alamatnya Menowosari 41 Magelang. Insya Allah di sini mungkin banyak yang dari Jawa Tengah ya. Nama suami beliau Bapak Martono Wibowo. Beliau hendak dikaruniai 8 anak ya, benar Umi ya? Ya. Alhamdulillah. Ada Mbak Fatimah, Mas Zainab, Mas Lukman, Mbak Sumayah, Mbak Hajar, Mbak Mutiah, Mas Yasir, Mas Umar dengan 2 menantu. Alhamdulillah. Dan beliau ini sudah ada 4 cucu, Masya Allah. Ada 4 cucunya. Kemudian riwayat pendidikan, SD Kepatihan Purworejo, SMP 2 Magelang, SMA 1 Magelang, S1 STAI Sabili. Nah, beliau ini sempat menjabat sebagai sebagai ini ya, Mia, Ibu Inspiratif tahun 2015. Udah lupa. Dan beliau sekarang merupakan pembina dari Rumah Quran Al-Falah Magelang. Alhamdulillah sudah muncul screen-nya. Dan sebagai ibu rumah tangga dan ketua jaringan Rumah Quran Nusantara Jawa Tengah. Nah, itu sekilas dengan profil beliau. Jadi beliau ini alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz ya, Mia. Dan 3 anak. Jadi tadi kalau di BC ada 2 anak dari beliau, ternyata 3 anak ya. 3 anak dari beliau juga sudah menyelesaikan hafalan Quran. Dan salah satunya yang bernama Sumayah sudah bisa mentasmikan hafalan Qurannya 20 juz, Masya Allah, sekali duduk. Nah, insya Allah kita setelah ini akan mendengarkan materi dari beliau terkait dengan kiat-kiat bagaimana membentuk keluarga Qurani yang produktif. Jadi karena tidak hanya Qurani saja, tapi bagaimana Quraninya bisa produktif gitu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, baik kami persilahkan kepada Ustadzah Marhamah Amini untuk bisa memberikan ilmu kepada kami semua di sini. Kepada Ustadzah Marhamah Amini, Ya. Ini waktunya berapa menit, Mbak? Sampai pukul 5, Umi. Pukul 5, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikode aja ya, Mbak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang kami hormati Direktur Rumah Keputusan Inspirasi ya Ustadz Indra Gumilar SSI, kemudian juga Ustazah Ana Muflihah SSI Al-Hafidhah ya, Mudirah RK Inspirasi, kemudian para musyrifah RK Inspirasi dan juga segenap panitia yang sudah bekerja keras ya menyelenggarakan acara ini. Ya. Alhamdulillah juga kepada para peserta dari kegiatan ini yang subhanallah ya ternyata pesertanya dari seluruh penjuru ya, bahkan ada dari luar negeri juga ya, Masya Allah semangatnya luar biasa, dan juga dari lintas usia juga ya, ada yang sudah 50 lebih juga ya, seperti saya mungkin ya. Bapak Ibu sudah 56, 57 ya, Anida ya. Jadi saya sekilas mendapatkan infonya, Masya Allah semangatnya luar biasa. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa semuanya sehat ya, dan senantiasa diberikan petunjuk dan juga semangat ya untuk senantiasa semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus semangat di dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita juga masuk dalam amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah ngirim ringkasan ke panitia, mungkin bisa ditambahkan nanti ya, saya ini lebih enak gitu ya. Itu sebenarnya itu kepean saya Mbak Mita. Ya, ini sudah mengirim. Ya, kiat-kiat menjadi keluarga Qur'ani dan produktif gitu ya. Nah sebenarnya kalau melihat judul ini, kiat-kiat menjadi keluarga Qur'ani dan produktif, itu juga dari judulnya itu subhanallah ya ideal sekali gitu, dan saya sendiri sebenarnya belum seideal itu gitu ya, cuman ya berproses lah ya, dan kita semuanya tentu saja juga sedang berproses gitu ya. Jadi ini forum ini adalah sharing dan juga nasihat ya buat saya sendiri, jadi saya menasihati diri sendiri gitu ya, tentang apa yang saya sampaikan ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, dan juga kita berusaha untuk melaksanakan hikmah yang nanti saya sampaikan. Ini saya kutip dari banyak sumber dan juga dari mungkin pengalaman-pengalaman ya. Nah, kalau kita bicara keluarga Qur'ani ya, tentu kita juga pertama itu kita membahas tentang keluarga ya. Keluarga itu kan ya di dalamnya ada unsur pria dan wanita, tentu ya, namanya orang berkeluarga itu kan pria dan wanita. Kalau pria sama pria, wanita sama wanita itu bukan berkeluarga namanya gitu ya. Tapi itu LGBT gitu. Nah, jadi unsur di dalam keluarga itu ada pria dan wanita. Nah, pasti itu kan ya, yang sudah saling mengikat di dalam janji pernikahan yang suci gitu ya, berjanji untuk sama-sama menjadikan keluarganya itu adalah keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Pasti semua punya cita-cita seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara pria dan wanita, karena di sini saya ibu-ibu gitu ya, dan mungkin juga audiensnya lebih banyak wanita, maka saya fokus ke yang wanita aja ya, yang ibu-ibu gitu ya. Nah,
di dalam Islam sangat memuliakan gitu ya. Islam itu sangat memuliakan kaum wanita gitu ya. Beda dengan ketika zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah itu wanita itu hanya dianggap apa namanya, manusia kelas kedua gitulah ya setelah pria. Ya. Bahkan kalau ada apa namanya bayi yang lahir perempuan terus dibunuh gitu ya, saking rendahnya wanita gitu ya. Kemudian ya hanya sebagai pemuas nafsu, kemudian selalu dilecehkan, direndahkan gitu ya. Bahkan kehadirannya itu hanya sebagai pelengkap saja gitu ya. Jadi tidak ada perannya gitu ya untuk kehidupan, apalagi untuk membangun peradaban yang Islami gitu ya. Nah, dengan hadirnya risalah Islam maka kemudian semuanya itu berubah gitu ya. Di mana kaum wanita itu menjadi kaum yang sangat dimuliakan gitu ya, karena di pundak para wanita inilah kemudian masa depan kehidupan umat manusia itu bergantung gitu ya. Ya, keberadaan kita para wanita ini sangat penting gitu ya dalam membangun peradaban, membangun kehidupan gitu ya. Dan Islam sangat memuliakan hal itu gitu. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang khusus tentang wanita, bahkan sampai ada satu surat yang namanya juga wanita gitu ya, surat An-Nisa ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mengangkat ya harkat dan martabat wanita dan menjadikannya sebagai partner ya buat para pria untuk menjalani kehidupan. Ya. Jadi berbeda sekali dengan ketika zaman jahiliyah gitu ya. Dan Islam sangat menghargai ya hak-hak pribadi ya, termasuk adalah hak-hak wanita gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, wanita ini sudah berkiprah sangat luas gitu ya di dalam masyarakat gitu ya, bahkan ada yang kebablasan gitu ya, menganggap wanita setara gitu ya dengan laki-laki sampai kebablasan ya. Kemudian penciptaan wanita sendiri juga akan diciptakan oleh Allah itu dari tulang rusuknya Nabi Adam ya. Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam ya, bukan dari tulang kepala atau tulang kaki gitu ya. Tapi dari tulang rusuk. Ini menunjukkan bahwa wanita itu mitra gitu ya, mitra buat pria ya, terutama di dalam membangun kehidupan ini ya. Jadi bukan di atasnya ya, kalau diciptakan dari tulang kepala mungkin menjadi lebih di atasnya ya, atau tulang kaki ya jadi di bawahnya, tapi tulang rusuk. Nah, dari sini aja sudah kelihatan gitu ya bahwa wanita itu diciptakan untuk menjadi pria, untuk menjadi mitra ya, mitra bagi para pria gitu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 gitu ya. Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannaw ma faddallallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain, karena bagian orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu mengakui ya hak pribadi baik pria maupun wanita gitu ya. Dan dalam kesempatan beramal soleh pun juga sama ya, kita mempunyai kesempatan yang sama dalam beramal soleh, pahalanya itu sama gitu ya, tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian di antara pria dan wanita ini kan pasti ada keterikatan ya satu sama lain yang
Di situ juga menunjukkan bahwa mereka itu harus bekerja sama, antara pria dan wanita itu harus bekerja sama dengan sinergi yang sangat bagus ya, sehingga akan menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus pula, yang istimewa ya. Gitu ya. Jadi Islam sangat mengatur semuanya ini dengan sangat rinci gitu ya. Sehingga kita itu sebenarnya tinggal melaksanakan saja ya. Tapi di balik pemuliaan Al-Qur'an, pemuliaan Allah terhadap wanita gitu ya, tentu saja ini tidak kemudian kita salah gunakan gitu ya. Ketika kita menyalahgunakan gitu ya kedudukan yang sudah diberikan Allah kepada para wanita itu, maka yang terjadi ya bisa menjadi ketidakseimbangan ya. Jadi ketika kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi wanita yang mulia, menjadi manusia yang mulia. Tapi sebaliknya, maka akan menjadi wanita manusia yang hina gitu ya, yang dihempaskan ya. Gitu. Ya, dan wanita ini adalah makhluk yang sangat istimewa ya, karena di pundaknya wanita, di dalam dirinya wanita itu ada amanah besar gitu ya, yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki gitu ya, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui ya, tidak ada karena laki-laki yang bisa mengemban amanah itu ya. Nah, ini adalah amanah yang luar biasa gitu ya, dimana dari ketiga amanah tersebut ya, ketika kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, menjalaninya dengan sabar, maka kemudian akan surga tentunya ya, alasannya adalah surga ya. Nah, ini adalah salah satu pemuliaan juga ya buat seorang wanita gitu ya. Wanita itu dimuliakan juga dengan dia itu bisa mengandung, bisa melahirkan dan juga menyusui anaknya gitu ya. Tidak ada misalnya mungkin ya sekarang teknologi itu sudah sangat canggih gitu ya, tidak ada yang bisa mengubah fitrah ini semuanya gitu ya. Ini sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan posisi ini tidak akan ada yang bisa mengubah ya. Walaupun teknologi secanggih apapun, tidak ada yang bisa membuat laki-laki itu bisa mengandung, bisa melahirkan dan bisa menyusui. Itu pasti tidak ada gitu ya. Dan posisi ayah atau peran ayah itu adalah mendampingi ya dalam mentarbiyah, membimbing ya, mendidik anak-anaknya ya. Di samping juga kewajiban utama adalah memberikan nafkah ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sudah sangat familiar buat kita ya, ketika Rasulullah ditanya tentang siapa yang harus dihormati, itu kan disebutkan umuka itu ya, disebutkan 3 kali, kemudian baru abuka ya, baru ayah, menunjukkan bahwa wanita itu sangat dimuliakan oleh Allah di dalam kehidupan ini ya. Nah, kemudian karena ini judulnya adalah kiat-kiat gitu ya menjadi keluarga Qur'ani ya, ini sebenarnya sangat erat kaitannya adalah dengan manajemen waktu gitu ya. Jadi langsung aja yang slide berikutnya ya. Ya, jadi pasti ini kaitannya adalah dengan manajemen waktu di dalam sebuah keluarga ya. Kita semuanya kan mempunyai waktu yang sama ya, 24 jam ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut gitu ya. Tidak ada yang mempunyai waktu lebih dari 24 jam. Semuanya itu pasti sama gitu kan, 24 jam ya. Di dalam surah Al-Asr ya, kita semuanya pasti sudah hafal ya, surat dalam Al-Qur'an yang hanya 3 ayat tapi luar biasa dahsyatnya gitu ya. Dimana Allah memerintahkan untuk kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, dengan senantiasa kita ya, saling menasihati gitu ya, dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Dan yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati, maka itu termasuk orang yang merugi gitu ya. Ini pasti sudah sering dan banyak dibahas ya di dalam banyak forum gitu ya. Kita
kita semuanya sudah sangat paham dengan hal itu. Nah, kemudian ada perkataan Imam Ibnul Qayyim juga ya, bahwa waktu itu adalah ibarat pedang ya. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak mensibukkan di dalam kebenaran, maka dia akan menyibukkan di dalam kebenaran. Ya, jadi waktu itu tergantung bagaimana pemilik waktu itu memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu dan sebagainya, ya dia akan membunuh sendiri, dia akan menebas sendiri gitu ya. Tapi jika kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi orang yang mulia. Nah, kemudian di slide berikutnya ya, ya, jadi kalau kita bicara tentang apa tadi keluarga Qurani ya, kemudian tentang manajemen waktu di dalam keluarga, kita juga berarti bicara tentang bagaimana pentingnya kita mengatur waktu dengan cermat ya, di samping juga hal-hal yang lain ya, misalnya tentang keyakinan ya, tentang keimanan ya, bagaimana tentang keluarga Quran dan sebagainya, itu sudah menjadi landasan buat kita semuanya gitu ya, sudah itu basicnya gitu ya, kenapa kita harus menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang Qurani ya, supaya kita bisa menjadi keluarga Allah dan sebagainya. Allah itu sudah sering ya dibahas gitu ya. Nah, bagaimana kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya ya, walaupun kita itu ibu rumah tangga ya, wanita itu kan rata-rata ya pasti ya semuanya kan menjadi ibu rumah tangga di samping profesi-profesi yang lain gitu ya. Dan yang calon ibu rumah tangga pun nanti juga akan menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, para ibu rumah tangga ini harus memahami ya bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai seorang muslim itu sangat banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Waktu yang tersedia itu sangat terbatas gitu ya. Sedangkan tugas dan kewajiban kita itu jauh lebih banyak gitu. Makanya kita harus mengatur dengan sebaik-baiknya gitu, ya. Ini berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya yang sudah menikah, tidak hanya yang sudah punya anak gitu ya, tapi semuanya ya, bagi semua muslim, semua orang yang beriman gitu ya. Nah, penting kita untuk mengatur waktu dengan secermat mungkin ya, karena itu tadi tugas dan tanggung jawab kita itu sangat banyak, sementara waktu yang kita punya itu hanya 24 jam ya, terbatas gitu ya. Bagaimana kita bisa mengemas yang 24 jam itu menjadi waktu yang sangat efektif ya, yang setiap detik demi detiknya itu waktu yang bermanfaat gitu ya, tidak ada waktu yang terbuang percuma gitu ya. Kita menyadari bahwa waktu itu kan tidak akan pernah kembali ya, walaupun sedetik yang lalu itu tidak pernah kembali gitu ya. Mungkin 1 jam yang lalu saya belum sempat ini itu ya, tidak bisa diulang lagi gitu ya. Tapi yang bisa adalah kita perbaiki gitu ya, perbaiki di dalam kita memanfaatkan waktu ini gitu ya. Nah, kita harus merencanakan ya setiap kegiatan kita itu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ini perlu kita planning gitu kan, baik itu planningnya itu bisa harian, bisa pekanan, bisa juga tahunan ya. Perlu kita rencanakan semuanya gitu ya. Nah, kenapa kita harus memplanning ya? Dan kalau perlu itu dicatat gitu ya, karena supaya semuanya itu menjadi tertata ya, tertata dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita tidak merencanakan ya bisa aja sih tetap berjalan ya semua hari itu tetap berjalan, waktu-waktu itu tetap berlalu gitu ya. Tapi mungkin kan jadi kurang efektif gitu ya kalau kita tidak punya rencana apa-apa.
gitu ya. Kita tidak punya planning apa-apa dengan waktu yang kita miliki. Gitu. Ya, jadi semuanya itu harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, untuk misalnya untuk rencana kegiatan dalam sehari ya, untuk besok misalnya, mungkin hari ini sudah terlanjur belum direncanakan ya. Untuk besok misalnya kita bikin perencanaan, besok itu saya mau bangunnya jam berapa ya, terus saya mau nyiapin sarapan apa ya, kemudian harus setelah sarapan saya mau apa dan sebagainya. Besok saya mau menghidangkan menu apa untuk keluarga dan sebagainya, itu perlu gitu ya, perlu kita rencanakan dari hari sebelumnya gitu ya. Nah, apalagi dicatat gitu ya, akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini mungkin belum biasa ya kita lakukan gitu ya, tapi kalau kita lakukan itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian apakah hari itu ada acara, ada agenda apa, atau harus bekerja jam berapa sampai jam berapa gitu ya, nanti kemudian sore harinya mau ngapain dan sebagainya. Nah, itu planning harian itu coba kita rencanakan gitu ya. Itu ya. Kemudian juga perlu ada planning cadangan gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, yang mendadak, yang tidak sesuai dengan rencana ya, atau kemudian mungkin ada kesehatan agak terganggu dan sebagainya, atau tiba-tiba ada agenda mendadak dan sebagainya, itu juga ada agenda cadangan gitu ya. Dan ini penting gitu ya untuk kita lakukan supaya kita itu tidak tidak membuang waktu dengan sia-sia. Ketika kita sudah mempunyai planning, maka kemudian kita lebih tertata gitu kan ya, kegiatan itu menjadi lebih tertata ya. Nah, padahal ini juga kadang saya seringnya itu belum gitu ya. Jadi kadang-kadang baru bangun tidur itu baru kepikiran mau masak apa ya hari ini gitu ya. Nah, akibatnya ketika belum mempunyai planning, nanti sambil sholat subuh itu yang terbayang adalah itu takbiratul ihram, kemudian hari ini saya mau bikin sarapan apa ya, itu di kulkas ada apa aja ya gitu ya, terus saya harus belanja apa aja gitu ya, akhirnya jadi gerambiang gitu ya kemana-mana, nanti siang saya mau masak apa gitu, dan sebagainya gitu ya. Akhirnya jadi nggak kusuk gitu kan sholatnya, karena kita tidak punya planning, tidak punya persiapan ya, itu yang sepele aja ya soal menyiapkan masakan ya, belum hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi walaupun kita itu tidak dianjurkan untuk kemudian seluruh waktu kita itu hanya habis untuk mengurusi rumah tangga gitu ya, karena juga kewajiban kita yang lain itu banyak gitu ya. Tapi itu pun perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya ya. Mari kita lihat bagaimana ada seorang ya sosok yang sangat luar biasa gitu ya di dalam memplanning waktu-waktunya, sehingga waktunya itu begitu berkah gitu, luar biasa ya. Kita pasti masih ingat almarhum Ustazah Yaya Yusuf, beliau itu dengan tingkat 13, kemudian amanahnya yang begitu banyak ya sebagai anggota DPR RI, kemudian memimpin majelis taklim banyak, kemudian murid-muridnya juga banyak ya, belum lagi saat berkegiatan untuk masyarakat, belum lagi harus ada kunker dan sebagainya. Jadi luar biasa banyak gitu ya, tapi beliau itu bisa mendawamkan ya sehari itu tilawahnya 3 juz gitu ya. Ya nggak kebayang ya dengan sederet amanat yang seperti itu, tilawahnya bisa 3 juz. Kemudian di akhir hayatnya pun beliau bisa menghatamkan hafalannya ya, luar biasa gitu kan. Nah, Ustazah Yaya inspirasi ya buat kita semuanya gitu ya, seorang aktivis dakwah, aktivis kemanusiaan ya. Oh ya, beliau juga aktif ya di dalam wajih-wajih untuk membela Palestina gitu ya. Nah, ini kan juga tuntutan yang lebih lagi gitu kan. Jadi aktif juga di kegiatan
sosial gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan padahal waktunya sama kan dengan kita ya 24 jam. Nah, semuanya harus kita rencanakan. Termasuk juga kita rencanakan kita mau mau tilawah juz berapa gitu ya. Hari ini mau tilawah besok mau tilawah juz berapa gitu ya. Hari ini saya harus sampai juz ini gitu ya. Terus kemudian saya mau ziyadah berapa gitu ya, berapa halaman, mau murojaah berapa gitu ya, itu kita rencanakan. Juga kalau kita mempunyai anak gitu ya yang akan kita kader juga untuk meneruskan perjuangan kita, ya tentu saja juga harus kita planning kan gitu ya, si ini murojaah berapa dan sebagainya gitu ya. Dan saya harus mendampingi si A, si B, si D ya dalam hal ini itu gitu ya. Itu kita planningkan ya. Jadi akan lebih tertata ya. Jadi kita semangat sih memang semangat gitu ya, tapi semangat tidak tertata itu kan tentu jadi kurang maksimal gitu ya hasilnya. Ya. Nah kemudian juga menata itu merencanakan kegiatan itu banyak sekali gitu kan hikmahnya itu, tidak hanya supaya kegiatan kita itu lebih teratur, juga kita tidak menghabis-habiskan energi juga gitu ya. Kalau kita amburadul gitu ya, maka itu di samping menguras tenaga juga menguras pikiran gitu ya, capek hati, capek badan juga gitu kan. Tapi ketika sudah teratur maka ya udah kita tinggal menjalani aja ya. Nah, kemudian mengubah dari yang tidak terencana menjadi terencana. Nah, ya mungkin kita sudah terbiasa semuanya itu ya udahlah berjalan aja seperti air mengalir gitu ya. Tapi seandainya itu bisa kita rencanakan, itu tentu akan lebih baik lagi gitu ya. Hasilnya itu akan lebih maksimal lagi gitu ya. Dari hal yang sepele aja ya, misalnya kita mau pergi ke belanja gitu ya. Nah, itu kalau kita rencanakan saya mau beli ini gitu ya. Kemudian pastikan juga kemudian ketika kita pergi belanja itu entah ke pasar, entah ke mall, entah ke warung gitu ya. Udah fokus gitu kan yang akan dibeli itu hanya ini yang ada di catatan ini gitu ya. Terus uangnya pun dipersiapkan sesuai dengan yang ada di catatan. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya rencana ya, mungkin sampai di lokasi terus lihat-lihat sana sini akhirnya yang tadinya nggak kebeli jadi kebeli ya, malah kemudian yang kebutuhan pokoknya lupa karena tidak di list ya, jadi kan seperti itu ya. Kemudian pengeluaran jadi membengkak pasti karena yang tadinya nggak direncanakan jadi ujuk-ujuk kepengen gitu ya, seperti itu. Waktu juga menjadi terkuras karena kita tidak fokus. Nah itu contoh hal yang kecil ya. Ketika direncanakan dan tidak direncanakan itu beda sekali gitu ya. Terjadi kemubaziran di mana-mana ketika sesuatu itu tidak direncanakan ya. Maka mari kita merubah gitu ya. Merubah supaya yang tadinya itu tidak terencana menjadi terencana ya. Dari yang sederhana aja gitu ya. Ya, kemudian kita tidak menumpuk pekerjaan ya, karena menumpuk pekerjaan itu berat. Jadi kalau sudah terencana tadi kan otomatis kemudian yang tidak ada di dalam rencana itu ya tidak akan kita lakukan gitu kan. Misalnya yang sepele aja misalnya ya, nyuci baju gitu ya. Kalau kita sudah merencanakan nanti sambil mandi saya mau cuci baju. Jadi tidak ada istilahnya kemudian cucian numpuk, setrika, segunung dan sebagainya. Itu tidak ada istilah kalau itu sudah direncanakan. Demikian juga dalam hal ibadah kita ya. Saya mau murojaah sekian ayat, sekian halaman, saya mau tilawah sekian gitu ya. Itu kalau sudah direncanakan pasti menjadi tertata lebih baik. Habis subuh saya mau ziyadah misalnya ya, kemudian habis zuhur saya mau tilawah dan sebagainya, itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Nah itu jadi kan akan lebih
lebih rapih gitu ya. Dan kitanya juga enak gitu menjalankan itu, enak, tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya, di otak kita itu juga lebih ringan itu ya. Kemudian tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak diagendakan. Nah itu tadi ya, seperti tadi ketika belanja tadi, kemudian kepengennya ini itu dan sebagainya, akhirnya malah yang pokok itu jadi hilang ya. Demikian juga ketika dalam aktivitas gitu ya, tidak mudah kita tergoda dengan aktivitas yang tidak teragendakan ya. Kalau saya jam sekian itu jadwalnya baca Quran gitu ya misalnya. Kalau sudah direncanakan kan ya udah harus kita taati ya. Jadi tidak tergoda dengan berita-berita di media online misalnya ya, atau sekedar lihat-lihat belanja online ya, Shopee ya dan sebagainya. Nah itu nggak selesai kalau kayak gitu ya, biasanya kan lihat tas misalnya, terus kemudian ada iklan apalagi, pengen lihat dulu gitu, cuma lihat doang kok gitu ya. Nah itu akan menyita waktu gitu ya. Jadi yang hanya yang ada di dalam agenda kita yang kita laksanakan gitu ya. Boleh aja kita bermedsos, tapi ya jangan sampai kemudian itu menyita waktu kita gitu ya. Dan tugas kita itu tidak hanya sebagai tadi ya, sebagai kalau yang sudah ibu-ibu juga tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, yang masih tadi tidak hanya kuliah, tidak hanya sekolah gitu ya, yang bekerja juga tidak hanya bekerja saja gitu ya, tapi di pundak kita seorang wanita itu banyak sekali gitu ya tugas. Ini pun tidak hanya pria dan tidak hanya wanita ya, tapi pria juga seperti itu gitu ya. Di pundak kita itu banyak sekali amanah-amanah yang harus kita tunaikan ya, sebagai khalifah fil ard ya, sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi kita harus juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar gitu ya, untuk kita bermasyarakat ya, supaya kita mempunyai manfaat yang lebih besar gitu ya, untuk lingkungan sekitar kita, untuk masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya. Dan kita juga update ya dengan banyak hal ya. Boleh saja kita bermedsos ya, mungkin kita mau tahu info tentang parenting ya, tentang masakan dan sebagainya, boleh gitu ya. Tapi itu semuanya jangan sampai kemudian kita tergoda dengan hal-hal yang tidak teragendakan di dalam perencanaan kita itu tadi gitu ya. Nah ini harus harus dirinci gitu ya, mulai kita rinci, mulai kita mungkin punya agenda sendiri gitu ya. Jadi segerakan semua yang sudah bisa kita lakukan ya. Kalau kita bisa melakukan sekarang ya, kenapa harus besok gitu ya? Karena kalau ditunda itu kan pasti jadi berat ya. Nah, kalau segera kita lakukan pasti menjadi ringan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu waktu khusus gitu ya, waktu khusus yang istilahnya itu khusus untuk kita sendiri gitu ya, me time gitu ya istilahnya ya. Gitu. Nah, ini waktu khusus ini adalah yang memang benar-benar itu milik kita gitu ya. Jadi ada beberapa hal gitu ya yang ini saya ambil dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi ya, bahwa wajib atas orang yang berakal, yang akalnya itu tidak tertutup, agar ada padanya itu 4 waktu. Yang pertama adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah waktu yang sehari-hari kita lakukan gitu ya. Jadi dari 24 jam waktu kita itu ya, kan kita sudah punya waktu-waktu untuk sholat, untuk sholat pun juga sudah ada waktunya sendiri ya, kemudian tilawah juga ada waktunya gitu ya. Nah, banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan, untuk keberkahan, untuk kemudahan di dalam kita menjalankan amanah di dalam kehidupan ini gitu ya, sehingga kita merasa bahwa kita itu sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberhasilan yang dicapai oleh seorang manusia pun kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
dengan kita mempunyai waktu yang waktu khusus untuk munajat pada Allah, kita banyak berdoa, maka semakin kita merasa kecil ya. Akhirnya sikap kita itu menjadi tawadhu gitu ya, tidak ada takabur gitu. Kalau kita tidak pernah mendekat pada Allah, tidak pernah bermunajat, ya pasti akan merasa kemudian ketika ada keberhasilan, merasa bahwa oh saya itu hebat, saya itu bisa begini begitu, saya punya prestasi ini. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya itu ada satu waktu untuk memikirkan tentang penciptaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita perlu juga merenungi, mentafakuri gitu ya, kebesaran Allah yang ada di dalam alam ini ya, baik itu apa semua kejadian yang terjadi di alam ini maupun juga secara langsung kita melihat penciptaan Allah di alam semesta ini ya, misalnya kita mengadakan rihlah, tafakur alam, melihat gunung, melihat laut dan sebagainya. Tujuannya adalah kita semakin memikirkan tentang penciptaan Allah dan semakin kita tunduk dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu. Nah, contoh juga ketika kita sekarang ya mengalami pandemi ini ya, pandemi COVID yang semua orang itu merasakan dan tidak tahu gitu ya kapan berakhirnya gitu ya. Apa yang harus kita pikirkan gitu ya. Bahwa dalam surat Al-An'am ayat berapa ya, ayat 17 kalau nggak salah itu ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iyam tasqallahu bidurri fala kashifa lahu illahu." Ya. Allah memakai kata yang sasta di sini ya, bahwa yang sasta itu artinya adalah sentuhan ya. Sentuhan itu, yang namanya sentuhan itu kan hanya sekilas aja gitu ya, beda sama menimpakan atau memegang gitu ya. Itu kan lama gitu. Nah, kalau sentuhan itu kan hanya lewat gitu ya. Jadi musibah yang ditimpakan kepada kita itu sebenarnya hanya sentuhan dari Allah gitu ya. Artinya apa? Artinya kita merasa bahwa oh ya Allah itu kasih cobaan seperti ini sebenarnya hanya sedikit lah daripada nikmat Allah yang begitu besar ya. Jadi kalau kita merasa bahwa ujian ini hanya bagian gitu ya, bagian dari sedikit saja gitu ya dibandingkan kenikmatan Allah yang begitu besar, maka kemudian kita akan menjadi tawakalnya itu lebih gitu ya. Kita yakin ya bahwa ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus berikhtiar untuk sembuh gitu ya, berikhtiar untuk sehat ya, sambil tentu saja semakin menjadikan kita itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu untuk berbicara dengan diri sendiri, artinya itu muhasabah ya. Kita perlu muhasabah, itu perlu ya. Hari ini saya sudah tilawah berapa gitu ya, sesuai nggak dengan target ya. Hari ini saya sudah murojaah berapa, sesuai nggak dengan target gitu ya. Hari ini si A ya, kalau kita punya anak atau punya murid, si A sudah mencapai mana gitu ya. Berarti besok itu harus begini, harus begitu gitu ya. Jadi muhasabah ya, kita berbicara kepada diri sendiri gitu ya, untuk mengevaluasi apakah kewajiban-kewajiban yang sudah kita yang ada pada kita itu sudah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan tidak hanya tentang ibadah kita ya, juga tentang yang lain-lain. Hari ini apakah saya sudah berbagi dengan orang lain, hari ini apakah saya ada menyakiti orang lain dan sebagainya, itu harus kita ada waktu untuk muhasabah ya. Terus kemudian yang keempat itu waktu untuk berhalwat ya, atau uzlah gitu ya. Nah, kalau tadi yang pertama itu ya bedanya itu memang sudah sehari-hari harus kita lakukan ya, di mana saja gitu ya. Tapi kalau untuk ini yang keempat ini ya, kadang-kadang kita perlu suatu saat itu untuk istilahnya itu itikaf gitu ya, menyendiri ya, menyepi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita merenungi apa dosa-dosa kita dan sebagainya, yaitu untuk evaluasi lagi ya apa yang sudah kita lakukan dan kemudian kita merencanakan supaya lebih baik lagi untuk yang berikutnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya
selanjutnya kita harus mewaspadai ya pencuri waktu. Siapa sih pencuri waktu itu gitu ya? Nah, ini ada hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya. Jadi meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini adalah hal-hal yang sia-sia ini yang disebut sebagai pencuri waktu kita, gitu ya. Hal-hal yang kelihatannya sepele, ya, yang secara tidak sadar ya kita menjalankan ya, sehingga itu mencuri waktu kita, menyita waktu kita, gitu ya. Ya itu ya, di bawahnya ada keterangannya ya. Kalau sekarang itu ya gadget itu ya, medsos itu sangat-sangat mencuri waktu kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktunya dengan bijak, maka kita akan tersandra gitu ya dengan alat yang kita miliki tersebut gitu ya. Nah, ini harus kita planningkan tadi gitu ya. Saya pegang handphone ya misalnya atau buka laptop itu saya sejam saja ya. Pakai alarm kalau perlu gitu ya. Dan itu kita terapkan juga kepada keluarga kita gitu ya, sehingga bersama-sama ya kita menciptakan suasana itu di dalam keluarga kita ya. Atau mungkin juga bisa kita pakai e-pop gitu ya. Kalau saya mau pegang handphone kalau sudah tilawah atau kalau sudah menghafal berapa ayat dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika kita megang handphone pun itu sudah tidak terlalu kita meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban kita gitu ya. Itu. Kemudian juga jadi di samping medsos juga mungkin ya kita ketemu dengan teman ya, kemudian ngobrol ya itu nggak terasa gitu ya, ngobrol itu 1 jam nggak terasa, tapi ketika kita baca Al-Quran itu 1 jam itu bisa dapat 1 juz lebih gitu ya kalau bacaannya lancar gitu ya. Jadi ini harus kita waspadai gitu ya. Jadi kita perlu mewaspadai sang pencuri waktu. Ya, kemudian mari kita memilih yang prioritas yang akan kita lakukan gitu ya. Yang akan kita lakukan itu harus yang prioritas ya. Prioritasnya itu adalah dari sisi kebutuhan ya. Dari sisi kebutuhan ya, apakah secara kebutuhan itu menjadi hal yang akan diprioritaskan atau tidak. Ya, tentu saja yang diprioritaskan adalah yang berkaitan dengan keberlangsungan jiwa kita ya, makanan ya, kemudian pakaian yang utama yang menutup aurat ya misalnya. Ini yang harus diprioritaskan, ya, aktivitas yang harus diprioritaskan gitu kan. Kemudian juga dana ya, kalau dana itu kan walaupun duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu tidak bisa berjalan kalau tanpa duit ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita kalau nggak punya uang itu juga nggak bisa kan Zoom seperti ini. Kita harus punya kuota. Untuk punya kuota kan kita harus punya uang juga gitu ya. Jadi ini kebutuhan gitu ya, dana itu juga kebutuhan utama ya. Kemudian prioritas aktivitas gitu ya. Aktivitas kita harus kita pilih mana yang penting, mana yang tidak gitu ya, sehingga kita tidak terjebak ya dalam perbuatan yang sia-sia yang menghabiskan waktu kita gitu ya. Di mana yang paling urgent, mana yang kira-kira tidak terlalu penting gitu ya, maka itu harus kita pilih-pilih gitu ya. Kemudian juga prioritas potensi gitu ya. Artinya kita harus mempunyai potensi gitu ya untuk memanfaatkan waktu luang ya, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri kita gitu ya. Maka pilihlah potensi yang kira-kira menonjol dalam diri kita, dan ini setiap orang kan pasti beda-beda gitu ya. Dan kalau kita punya anak pun ya, anak satu dan lainnya itu semuanya beda, potensinya beda-beda gitu ya. Misalnya anak saya 8, itu 8 orang itu semua
sifatnya beda-beda, wajahnya pun juga ada yang sama, ada yang enggak ya. Kalaupun sama juga pasti nggak ada yang plek sama gitu ya, itulah jalan Allah ya. Kemudian potensinya juga pasti beda-beda dan kita tidak bisa memaksakan potensi satu itu harus sama dengan potensi yang lain gitu ya. Tidak boleh pula kita membanding-bandingkan gitu ya. Ada anak yang memang dia itu sudah apa namanya tekadnya untuk menghafal Al-Qur'an sudah kuat gitu ya. Udah kita tinggal supportnya itu apa dorongnya itu tidak terlalu kencang gitu ya. Tapi mungkin ada juga ya masih apa semangatnya itu belum kuat gitu ya. Ya tetap kita dorong tapi juga apa tidak apa namanya tidak sampai kemudian ada kesan pemaksaan gitu ya. Kalau pemaksaan itu nanti akibatnya ya akan nggak baik juga gitu ya, walaupun apa anak itu harus tahu gitu ya bahwa apa berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu semuanya adalah kewajiban, semuanya itu penting ya. Tapi memang apa potensinya itu beda-beda gitu ya. Mungkin memang ada yang sudah potensi gitu ya, di situ kita apa fasilitasi ya, kita kembangkan gitu ya. Tapi kalau yang belum kita gali lagi potensinya yang besar itu di mana gitu ya. Dia misalnya potensinya di suka masak-masak gitu ya udah kita apa namanya kita kembangkan gitu ya potensinya dan jangan dipaksa untuk pokoknya tinggalkan hobi masak, harus menghafal. Itu nanti anak jadi mutung malahan gitu ya. Nggak apa-apa dia kembangkan potensi-potensi tersebut gitu ya. Walaupun kemudian kemampuannya di dalam Al-Quran itu tidak apa namanya tidak sama dengan saudaranya yang lain dan itu harus kita hormati gitu ya, tidak kita tidak memaksakan gitu ya, tidak memaksakan satu anak itu harus sama dengan anak yang lain. Insya Allah semua anak itu punya apa keistimewaan sendiri-sendiri, semua anak itu punya potensi sendiri-sendiri dan asal semuanya itu dalam kebaikan, semuanya punya Umi maaf ke unmute Umi. ya sampai mana tadi Mbak? Potensi-potensi itu ya, Mbak Nita. Iya Umi, yang tidak dipaksakan dari potensi anak tadi Umi. Oh iya iya. Iya iya. Ini mohon Ya. maaf Umi, sudah pukul 5, mungkin bisa dipersingkat Umi. Ya. Kayaknya udah mau selesai kok. Oh iya. Udah ya, nah itu udah sampai merintis jalan menuju surga ya. Nah itu ya, kita semuanya tentu saja sedang merintis jalan menuju surga ya. Semua orang beriman pasti sedang merintis jalan menuju surga gitu ya. Maka yang harus kita jaga adalah niat kita ya. Niat kita itu harus senantiasa kita jaga karena niat ini menjadi faktor penentu gitu ya. Apa keberlangsungan amal kita. Apakah amal kita itu apa lurus ya, apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, itu harus kita jaga ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang beramal itu karena takut ya, karena takut apa namanya diikop sama guru ngajinya, karena takut nanti tidak dapat hadiah, karena takut dengan orang tuanya dan sebagainya. Itu jangan sampai ya kepada anak-anak kita, murid-murid kita itu jangan sampai kita tanamkan seperti ya. Bukan kita tanamkan, jangan sampai kita membuat suasana seperti itu. Kalau ditanamkan ya pasti enggak gitu ya. Cuman kadang kan secara tidak sengaja suasana itu terbangun gitu. Nah, jadi jangan sampai kita membuat suasana amal itu menjadi orang beramal itu karena takut gitu ya. Nah, harus enjoy dan harus motivasinya juga karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau sudah beramalnya itu karena cinta ya, karena rasa yang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridhoan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi enak gitu ya, kita menjalankan pun juga enak gitu ya, tidak terpaksa ya, tidak hanya sekedar mencari pahala ya, boleh beramal mencari pahala
juga pasti boleh gitu, dan kita pasti bisa mendapatkan pahala, tapi akan lebih tinggi lagi tingkatannya ketika kita beramalnya itu memang dilandasi oleh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita karena kenikmatan, segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita gitu ya. Itu ya. Jadi niat ini harus senantiasa kita jaga ya, karena banyak sekali orang-orang yang beramal tetapi niatnya itu hanya untuk dunia, untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya untuk mendapatkan gelar ya, hanya untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia ya. Tentu ini harus kita hindari, dan kepada anak didik kita, kepada anak didik kita pun harus kita tanamkan yang seperti ini gitu ya, bahwa segala atribut dunia, segala keindahan dunia itu hanya sementara, hanya penampilan di dunia saja, dan nanti di akhirat itu bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apalagi sekarang ya di medsos itu kan banyak sekali ya iklan-iklan ya, kalau kita sedang membaca berita, iklan muncul yang itu semuanya itu ya tujuannya itu adalah untuk penampilan gitu kan. Ya ada yang tawaran inilah, tawaran itu gitu ya, supaya kita tergiur gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi kalau motivasinya itu adalah untuk dunia gitu ya. Jadi kembali lagi niatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus istiqomah ya di dalam ibadah Allah ya. Istiqomah ini perlu perjuangan ya, dan istiqomah itu tidak harus kemudian amal-amal yang besar gitu ya. Amal yang kecil pun kalau rutin kita lakukan istiqomah ya, maka insya Allah itu akan mendapatkan buahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita bisa istiqomah di dalam amal-amal kita ya, maka kita akan bisa optimal di dalam beramal ya, tidak setengah hati ya, tidak asal mengerjakan, tapi selalu berusaha untuk maksimal gitu ya. Dan kita juga tidak akan menyia-nyiakan gitu ya, karena setelah amal kita itu istiqomah ya, walaupun sedikit tapi istiqomah itu akan menjadi sangat berharga itu ya. Dan pasti ada perasaan kita tidak ingin menyia-nyiakan gitu ya. Nah, kemudian dari istiqomah itu nanti akan melahirkan sikap keberanian ya. Keberanian itu maksudnya adalah ketika kita sudah istiqomah di dalam beramal, maka kita tidak akan takut ya, tidak akan takut walaupun kita itu dianggap soalim lah gitu ya, dianggap orang aneh gitu ya, Quran kok dihafal-hafalin misalnya ya, tahu artinya aja enggak gitu ya. Tapi kita tetap tetap kuat gitu ya, tetap beraktivitas ya, tetap menghafal Quran, tetap membaca Al-Quran, tetap datang ke majlis-majlis Quran gitu ya, walaupun dicemooh oleh manusia gitu ya. Nah, ini kita harus yakin ya bahwa dengan istiqomah ini akan menimbulkan keberanian dalam diri kita. Kita menjadi semangat, menjadi kuat ya, menjadi yakin ya dengan apa yang kita lakukan. Ya, kemudian juga akan melahirkan ketenangan ya di dalam diri kita ya, karena yang ketenangan itu tentu lahir dari keistiqomahan amal ya, dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan senantiasa optimis ya. Sikap optimis ya, yang ini akan juga ketika kita optimis kita menjadi mantap gitu kan ya, mantap ya di dalam menjalani dan mengarungi kehidupan, mantap melakukan aktivitas-aktivitas yang kita jalankan ini gitu ya. Tapi kalau kita tidak optimis, apa iya ya nanti kalau hafal Quran itu mendapatkan syafaat, apa iya ya kalau hafal Quran itu kegiatan yang lain itu tidak terbengkalai ya, tidak keteteran gitu ya. Tapi kalau kita yakin ya, yakinlah kalau menghafal Quran itu tidak akan membuat urusan yang lain itu keteteran ya. Justru Allah itu akan turun tangan langsung gitu ya untuk membantu membereskan semua urusan kita, semua masalah kita ya. Optimis gitu ya.
optimis, maka melahirkan kemantapan di dalam diri kita. Nah, ini contoh kisah-kisah yang optimis ya, dengan keistiqomahannya ya di dalam keimanannya, dalam beramal juga gitu ya. Banyak sekali misalnya ya, seorang sahabiah yang bernama Sumayyah ya, yang karena keislamannya itu kemudian disiksa ya, ditusuk dengan tombak ya dari pangkal pahanya yang menembus sampai ke kepalanya ya. Kemudian misalnya yang Masitoh ya, Siti Masitoh ya, dimasukkan di dalam penggorengan panas. Itu semuanya karena apa? Karena optimis gitu ya, optimis dengan keistiqomahannya di dalam keimanannya. Sudah cukup ya mungkin ya. Nah, mungkin itu ya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kita menjadi semangat ya, mengkondisikan diri kita dan juga keluarga kita supaya kita senantiasa beramal dengan tertata, tapi ya termasuk di dalam mengkondisikan keluarga kita supaya menjadi keluarga yang Qurani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khair kasran Umi atas tadi ya banyak sekali ilmu yang kita dapat terkait dengan gimana sih kiatnya supaya menjadikan keluarga kita keluarga yang Qurani dan juga produktif. Nah, jadi Umi ini salah satu yang diberikan nikmat oleh Allah di masa pandemi ini juga terdampak juga ya Umi ya, positif. Tapi alhamdulillah dengan karantina isolasi mandirinya, alhamdulillah sekarang Umi sudah sehat di masa isolasi. Enggak positif loh Mbak. Oh enggak Umi. Enggak positif, menemani yang positif. Masya Allah. Tapi negatif. Ya, di tengah isolasinya beliau masih mengisi banyak acara dan masih membersamai waktu di MKN juga gitu. Nah, ini mungkin karena kita waktunya sekarang sudah mendekati maghrib, jadi mohon silakan dipersiapkan kepada peserta yang ingin bertanya. Mohon maaf nih untuk kesempatan kali ini kita hanya satu penanya saja ya. Nah, sebelum saya ke sesi pertanyaan, ini ada amanah dari panitia. Jadi sebelumnya kami menghaturkan jazakumullah khairan kasiran kepada para sponsor maupun donatur yang telah membantu dalam terselaksananya agenda ini, yang di sini disponsori yang pertama oleh Faradi Engineering, Blood with Trust, Kai Food, Premium Food dan Parcel for the Professionals, Multi Fashion, lengkap dan bersahabat, In's Kitchen, memasak sehat anti ribet, kemudian ada Nibras House Berbah, pusat belanja busana muslim branded terlengkap di Jogja, ada Hagen Bookstore, mencari berkah di setiap langkah, dan yang terakhir adalah Jogja Journey. Nah, ini adalah para donatur, sponsor dan juga donatur yang membantu kita sampai terlaksananya agenda ini. Semoga semua amal dari para sponsor dan juga donatur Allah terima dan diberikan kebaikan yang berlimpah pula. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kepada para peserta kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadzah Marhamah Amini, bisa di-unmute dan bisa ditanyakan langsung kesempatan kali ini. Jadi hanya satu penanya ya. Jadi silahkan mungkin bisa raise hand dulu atau bisa langsung di-unmute. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bisa disebutkan nama dan asalnya ya? Ya, Ustazah, nama saya Afi dari Jogja. Mau tanya Ustazah, tadi kan Ustazah bilang bagaimana pentingnya perencanaan itu, Ustazah. Nah, ini alhamdulillah memang kalau untuk perencanaan sudah terlaksana. Udah dibikin detail, sudah dibikin yang versi simpel juga sudah. Tapi selalu eksekusinya yang menjadi tantangan Ustazah. Jadi akhirnya rencana hanya menjadi wacana. Nah, itu bagi saya itu sudah struggle bertahun-tahun sendiri. Jadi ini mohon tips gimana bisa meningkatkan kemampuan kita dalam merencanakan dan mengeksekusi rencana tersebut. Terima kasih Ustazah. Ya, langsung Mbak Mita. Ya, monggo Umi bisa langsung dijawab.
Ya, mungkin ya itu mungkin nggak hanya dialami Mbak Afi aja ya gitu ya. Saya pun juga mengalami gitu ya. Apa namanya rencana tinggal rencana gitu ya. Ya, tetapi kan akan tentu lebih baik gitu ya yang punya rencana daripada yang nggak punya rencana gitu ya. Kadang kalau kita nggak punya rencana ya ngalir aja, walaupun itu juga boleh-boleh aja gitu kan, nggak dosa gitu ya ngalir gitu. Tapi dengan terencana itu kan pasti itu tadi ya lebih teratur, lebih tidak ada yang mudorot gitu ya. Nah, kalau supaya kita lebih tertib gitu ya, supaya lebih tertib gitu kan ya tadi ya pertanyaannya ya, tertib di dalam rencana-rencana kita ya mungkin ya tidak usah muluk-muluk gitu ya, disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Misalnya kalau kita targetnya terlalu muluk itu nanti malah jadi stres sendiri gitu kan. Sesuaikan aja dengan kondisi kita ya. Misalnya rencana hari ini kita aduh gagal semua nih gitu ya. Ya mungkin diturunkan standarnya gitu ya. Ya pelan-pelan dinaikkan gitu ya. Seperti itu dan jadi intinya sesuaikan ya dengan kondisinya masing-masing. Dan evaluasi itu memang harus terus ya kita lakukan ya. Kemudian mungkin juga perlu orang lain ya untuk supaya kita lebih kuat ya di dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan ya. Barangkali kita perlu partner gitu ya, atau mungkin teman dekat atau mungkin pembimbingnya atau siapa gitu ya yang bisa membantu kita bisa menjalankan semua yang kita rencanakan. Misalnya sampaikan kepada pembimbingnya, hobinya atau guru ngajinya atau mungkin teman dekatnya gitu ya, saya punya rencana ini ya mungkin tidak semua uh, tidak semua kita sampaikan, mungkin ya ada yang rahasia-rahasia yang nggak usah nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang poin-poin yang penting itu bisa kita sampaikan ke orang lain karena ketika kita melafazkan, memperdengarkan ya apa yang kita niatkan, apa yang menjadi cita-cita kita itu sebenarnya sudah sebuah kekuatan tersendiri gitu ya. Beda kalau kita hanya batin dan hanya kita yang tahu aja gitu ya. Itu nanti kalau pelanggaran terus kayak nggak ada beban gitu kan, kayak nggak ada beban. Tapi kalau kita sudah sampaikan ke orang lain kan, ya minimal kita ada perasaan malu gitu ya, kemudian ada yang mengingatkan itu juga penting gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian ya tentu saja berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dan semakin hari semakin baik dan semakin baik gitu ya. Ya intinya seperti itu ya Mbak Afi mungkin ya. Oke, terima Intinya kasih. jangan dibikin stres dengan rencana-rencana itu gitu. Disesuaikan dengan kondisinya. Oke, terima kasih banyak Ustazah Jazakillah khair atas jawabannya. Oh, Sangat ya. membantu dan meringankan. Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Karena ini waktunya, mohon maaf kepada peserta karena waktunya terbatas, jadi kita untuk pertanyaan yang live, maksudnya langsung hanya kita berikan satu kesempatan. Selanjutnya masih ada banyak pertanyaan sebenarnya Umi di ruang chat. Nanti mungkin jika Umi berkenan mungkin bisa kita kita rangkum dan bisa dijawab secara tertulis. Begitu mohon Gus Umi. Boleh. Oh, ya, Ya, boleh. Alhamdulillah, jazakallah khair Umi. Mau japri juga boleh. Masya Allah. Nomornya tinggal ya. Mau di ini nomornya? Nanti Kalau Mbak Mita mah udah punya. Iya, nanti dari panitia aja Mi nanti. Ya, silakan. Ya Mi, alhamdulillah ini untuk sesi kajian kita pada sore hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Insya Allah ini ada kenang-kenangan Umi ini mohon izin menyampaikan ada kenangan yang dipersembahkan dari Kai Food, Premium Food dan Parcel for the Professional. Ini merupakan perusahaan dengan souvenir berupa produk kulit asli dari Kai Lighter dan kemudian ada juga sekedar untuk diketahui, Kai Food ini merupakan pengembangan bisnis baru dari Kai Letter. Jadi ada dua produk
Kaileta dan juga Kaifood. Serta ada souvenir lagi persembahan dari Mulki Fashion, lengkap dan bersahabat, berupa gamis dan jilbab. Nah, ini mohon diterima Umi nanti kenang-kenangannya dari Gimana cara terimanya? nanti insya Allah terbang sendiri Umi ke rumahnya Umi. Ini karena kan biasanya kalau seminar bisa serah terima ya Umi, ini dikarenakan kita tidak bisa serah terima secara langsung. Dan jazakumullah khairan katsir. Ya, jazakumullah khairan katsiran Umi. Nah, ini dari panitia mohon izin Umi untuk bisa foto bersama, nanti akan di sama oleh panitia di Pandu. ya dipandu. Mbak Afi insya Allah ya akan memandu ya. Yeah. Nah, ini mohon maaf untuk peserta semuanya bisa dinyalakan videonya. Jadi kita bisa sama-sama foto bersama ya. Ntar betulin dulu jilbabnya. Oh, siap Bu Miss ya. Udah siap Mbak Afi? Ya, ini saya masih melihat baru pada menyalakan videonya. Jadi diberi waktu dulu. Masya Allah ya, tadi materi dari Umi itu serasa ini Mbak ya. Jadi kalau saya menyimpulkan itu, karena tugas muslim itu sangat banyak, maka harus direncanakan ya. Apalagi kalau misalnya sudah berumah tangga gitu. Jadi terasa sekali Mi tadi ada peserta yang WA saya, kalau katanya malu Mi dengerin materi ini gitu. Karena banyak yang masih berantakan gitu manajemen terkait dengan. Saya seideal itu ya. Jadi kan tadi saya sampaikan, saya juga menasehati diri sendiri. Jadi kita sama-sama berproses semuanya, insya Allah. Baik, ini saya rasa sudah nyala semua yang mau menyalakan videonya. Akan difoto pada hitungan yang ketiga. Dihitung ya? Iya. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir 3. Oke, sampun Mbak Mita silahkan dilanjutkan. Jazakillah khair Mbak Afi. Alhamdulillah, insya Allah untuk sesi kajian kita sore hari ini kita cukupkan. Kami haturkan jazakumullah khairan kasiran kepada Umi, Ustazah Marhamah Amini yang membersamai kita di sore hari ini. Insya Allah semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini, dan insya Allah semoga bisa kembali berjumpa dengan Umi ya, dengan taujih-taujih yang lainnya yang insya Allah sangat inspiratif nih. Gitu. Amin. Oke, kita cukupkan pada kajian kali ini, dan untuk peserta dimohon untuk tetap stay di tempat karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh panitia. Kita tutup sementara. Oh iya, Umi. Iya, ditutup. Oh iya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk hari ini. Saya jadi MC juga mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Monggo Umi jika ingin meninggalkan ruangan kami persilakan. Jazakumullah khairan Umi. Ini masih lama kok ininya masjidnya di Bekasi. Oh iya, saya juga masih di Bekasi Umi. Sama ya. Maaf lahir batin, salam untuk semua peserta. Semoga semuanya dimudahkan menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Dari RK Inspirasi melambai-lambai tangan ya. Oke, selanjutnya insya Allah ini ada presentasi dari panitia yang disampaikan. Mohon untuk peserta bisa bersabar tetap di ruang Zoom. Setelahnya kepada peserta Koisrija sudah hadir ya? Oh ya, bisa di-unmute mungkin? Masih mute? Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan forumnya kepada Ustadz Kois Rijal. Forum dan tempat kami persilakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya masih di kantor sebenarnya. Jadi saya nyambi maksudnya. Itu saya nyambi dan ini alhamdulillah ada waktu luang. Sudah saya siapkan jadwalnya dan alhamdulillah sore ini ketemu dengan teman-teman semua. Nah, perkenalkan saya Faiz Rijal. Saya salah satu tim di Rumah Quran Inspirasi dan saya kebagian menyampaikan ini kabar baik untuk kita semua. Bentar, ini saya minta tolong, saya dikasih akses buat share screen, Ama. Iya, saya belum bisa share screen. Bentar. Silakan Ustadz. Ya, baik, syukran. Sebentar, saya siapkan dulu filenya. Ya, ini saya share screen deh. Oke, silahkan. Nah, terlihat bagaimana? Iya, terlihat. Ya, baik. Ini acara kita ya sore hari ini dan alhamdulillah sudah berjalan hari kedua. Nah, kemudian saya ingin confirm apakah ini salah satu spirit kita ya. Jadi ada satu hadis yang istimewa sebenarnya, ini yang salah satu hadis yang menjadi spirit kita. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan sama. Salah satu spirit kita adalah ini. Ada hadis dari riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati, ya bahasanya ghibthah, kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang dikaruniai Allah kemampuan untuk membaca atau menghafal Al-Quran, kemudian ia membacanya malam dan siang hari. Dan juga orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakannya pada malam dan siang hari. Jadi ada dua orang yang Allah sampaikan lewat Rasul, kita boleh iri kepadanya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran siang dan malam, kemudian orang yang dengan hartanya ia berinfak siang dan malam. Jadi kalau lihat konteks ayatnya, konteks hadisnya, itu berquran siang dan malam, baca Quran atau murajaah gitu ya, siang dan malam. Terus ada yang satunya berinfak siang dan malam, tiap pagi transfer, tiap malam transfer buat wakaf gitu. Itu kontekstualnya. Ada juga konteks yang lainnya, kalau misalkan ambil yang lebih sudut pandang yang jariyah, yang terus mengalir, salah satu caranya adalah kita mengajarkan Quran, atau kita kemudian yang sisi satunya kita berwakaf, yang kemudian harta itu menjadi pahala jariyah siang dan malam, berinfak siang dan malam ya. Jadi itu dua spirit yang perlu kita tanyakan, itu sudah menjadi spirit kita apa belum. Kalau kita belum bisa berqurannya, minimal kita berinfaknya. Kalau kita belum berinfaknya, minimal berqurannya. Jadi itu salah satu atau kedua-duanya. Syukur-syukur bisa kedua-duanya ya, Masya Allah. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya ingin mengenalkan bahwa hari ini Rumah Al-Quran Inspirasi itu sedang bertransformasi, sedang berubah, sedang melakukan pengembangan menjadi sebuah pondok pesantren dengan nama Markas Al-Quran Utsman bin Affan Yogyakarta. Dan ini logonya. Logo yang lama ini sebelah kanan, logo yang kiri ini logo yang baru ini sebelah kiri. Jadi alur melihatnya itu seperti Al-Quran, dari kanan dulu terus ke kiri. Ini terlihat gambar saya, suara saya terdengar?
Ya, baik. Amah Mita masih ada nggak? Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, nah ini logo yang baru. Logonya sudah baru. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat RQI, Rumah Al-Quran Inspirasi dengan logo yang lama, kita next time ke depannya akan menggunakan logo yang baru. Gitu. Selain logonya yang baru, gitu ya. Saya ingin mengenalkan. Nah, ini foto Rumah Quran Inspirasi yang pertama. Mungkin Amah Mita pernah ini ya, banyak kenangan di sini atau amah-amah yang lain. Nah, ini akun yang di RQ Inspirasi nih. Ada yang kenal foto depannya ini? Ya, itu ada santri ahwat kita di RQ Pusat ya. Nah, ini foto tampak depan dari Rumah Quran Inspirasi yang hari ini ada, tapi itu bannernya sudah diganti sebenarnya. Tapi bangunannya seperti ini, tampak depannya. Kemudian ini tampak belakangnya. Nah, ini mungkin lebih bersejarah lagi buat amah-amah yang di RKI Pusat atau yang sudah alumni di RKI Pusat ya. Ini foto belakangnya. Jadi ini di atasnya ada kamar-kamar, kemudian di bawah ini pintu masuknya. Ini yang di RKI Pusat. Bangunan kami hari ini seperti ini. Ini yang di RKI Utara yang di Pusat, yang di Malangrejo. Nah, alhamdulillah. Oh iya, sedikit saya ceritakan. Alhamdulillah. Jadi saya geser sedikit, saya mundur sedikit. Jadi bangunan ini wakaf. Alhamdulillah ada muwakif yang berinfak. Ustaz, mungkin saya sebutkan ya, semoga menjadi amal untuk beliau, Ustaz Anwar. Nah, dia wakaf penuh untuk RKI, alhamdulillah. Dan hari ini jadi rumah atau kantor pusat dari RKI. Kemudian ini pintu belakangnya. Santrinya hari ini yang ahwat di RKI Pusat ada sekitar 36 dengan musyrifahnya ya total 40 lah kapasitasnya, alhamdulillah 40 lebih gitu. Itu bicara kamarnya. Kalau semua ada acara datang ke situ lebih banyak lagi. Baik, nah ini ada Rumah Al-Quran Inspirasi juga wakaf. Saya belum dapat info ini wakafnya wakaf manfaat atau wakaf penuh, tapi ini juga sama, alhamdulillah ada yang berwakaf, ada yang mempercayakan hartanya ke Rumah Quran Inspirasi supaya dikerjasamakan ya mencari pahala jariah. Jadi kolaborasi seperti 2 ayat tadi. Gitu. Kemudian ini ada cabang yang di Condong Catur. Ini sebelum direnov, sebelum dibersihkan. Wah, ini awal-awal banget. Gitu ya. Santri yang di RQ Concat ada di sini? Bersuara kalau ada. Ya, baik. Oke, lanjut saja dulu. Nah, ini yang terbaru, ada yang berwakaf. Kalau ini wakaf penuh, alhamdulillah rumah bangunan 2 lantai di perumahan di Melati, di Cebongan lebih tepat. Ini nanti jadi Rumah Quran Inspirasi juga, ada asramanya, dan nanti ada salah satu ikhtiar buat mencari ya untuk berjualan. Insyaallah. Artinya besok akan berjualan. Jadi insyaallah nanti salah satu pengembangan dari pendidikan Quran itu adalah pendidikan bisnis ya, kewirausahaan, salah satu tempatnya di sini. Nah, ini foto tampak depannya. Kalau ini tampak 45 derajat. Tampak depannya maksudnya. Gitu. Ini tampak depannya. Nah, ini yang berwakaf penuh itu putra dari Pak Teguh. Beliau tinggal di perumahan Pamungkas. Nah, gitu. Nah, kemudian ini foto yang terbaru. Foto RKI bangunan yang terbaru, tapi masih bentuk desain. Insya Allah segera dibangun. Karena tanahnya alhamdulillah sudah ada. Tanahnya ini di atas 2000 meter persegi. Lokasinya di mana? Lokasinya di Dusun Kaliurang. Desanya Argomulyo ya, desanya Argomulyo, kecamatannya di Sedayu ya, Kabupaten Bantul.
Kemudian masih di DIY juga, masih di Yogyakarta, hanya di Yogyakarta sebelah barat. Gitu. Jadi kalau mau dari barat masuk ke kota Jogja ini dekat pondok ini. Gitu. Nah, kami akan perkenalkan gedung yang baru ini seperti apa videonya. Nah, sebentar ini saya tunjukkan dulu filenya. Saya tunjukkan videonya ya. Sudah jadi, alhamdulillah ada yang mendesainkan ini juga, berwakaf juga. Jadi ada yang wakaf tuh macam-macam kayak Erki, Masya Allah. Ada yang wakaf bangunannya, ada yang wakaf tenaganya, ada yang wakaf profesi ya, kemampuannya. Nah ini alhamdulillah dari Pak Faradi Engineering, salah satu sponsor acara hari ini, mewakafkan gambar desain 3D. Gitu. Nah ini gambarnya. Pak Faradi ada? Atau timnya? Ya ini saya tunjukkan videonya. Suaranya keluar nggak ya? Afwan tidak ada suaranya, mungkin bisa diklik share audio sebelum share screen. Oh begitu, baik sebentar. Share screen audio, oh, iya baik. Oh iya betul. Share computer sound. Nah ini, bentar saya ulang. Ada suaranya nggak? Belum jalan Oh, videonya. Sudah ada suaranya? Mohon maaf masih belum ada. Mungkin bisa saya bantu untuk putar videonya. Ya baik, silahkan, silahkan. Nah itu jadi kita ada proses pengembangan ya dari Rumah Quran Inspirasi ini menjadi pondok pesantren Markas Quran Utsman bin Affan. Nah yang menarik, saya suka namanya Markas Quran. Markas Quran ini punya hubungan ya dengan gurunya Ustadz Indra, Ustadz Hana, ya guru kita semua juga, Ustadz Abdul Aziz. Beliau punya pondok namanya Markas Quran juga. Kotoran. Nah ini sudah muncul. Kita simak dulu videonya. Dan warisan. Namun, harta yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi tabungan hingga akhirat nanti. Karena harta tak mungkin dibawa mati. Jangan sampai usahamu berhenti hanya untuk mengenyangkan diri. Namun lupa sisihkan kewajiban berbagi. Sedekah adalah sebaik-baiknya perniagaan yang tak pernah merugi. Janji Allah untuk mewahai ahlul sedekah sungguh pasti akan ditepati. Yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan akan senantiasa Allah lipat gandakan pahala dan akan disempurnakan untukmu balasan surga. Yuk perbanyak investasi akhirat dengan menjadi salah satu pewakaf pembangunan Markas Quran Utsman bin Affan, Yogyakarta. Mari berikan tempat ternyaman untuk para penghafal Quran sebagai pemberat bekal amal di akhirat yang abadi. Janji Allah kepada orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18.
Ya, itu videonya, video 3D dari kompleks Pondok Pesantren Markas Quran Utsman bin Affan yang baru. Dan saya tambahkan info ya, jadi tadi sampai Markas Quran, kenapa sih Markas Quran kami pilih, kemudian Utsman bin Affan ini kenapa dipilih, nah beliau itu salah satu sahabat utama dari Khulafaur Rasyidin, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dari sahabat yang paling dermawan, sahabat yang paling bagus kualitas Qur'annya gitu ya, Masya Allah. Jadi lengkaplah, all in gitu ya. Dari hadis tadi yang pertama itu semuanya masuk insya Allah di beliau. Dan itu pula yang menjadi spirit penamaan Markas Quran Utsman bin Affan ini. Bentar, kita lanjut dulu. Nah, ini ya, kita sudah simak videonya. Itu tadi diputar sama Hafi. Nah, kalau mau berwakaf, kami mengundang ikhwan akhwat semua, saudara-saudara semua, teman-teman semua untuk bergabung di wakaf pembangunan tahap 1 ya. Tahap 1 itu baru tahap fungsional. Jadi yang utama gedungnya, areanya bisa difungsikan, dan rencana di sana ada 4 gedung. Ada 4 gedung. Nah, di sini fungsi-fungsinya ada gedung A dengan fungsi bangunan untuk masjid. Nah, ini pointer saya terlihat nggak ya, Ama? Terlihat. Lihat. Nah, ini gedung A ya. Ini gedung A. Gedung A ini yang untuk musola, untuk masjid. Jadi ada fungsi itu. Nah, kemudian di bawahnya ada basement parkir. Ini pintu masuknya. Kemudian nanti di atas ini ada aula juga. Jadi selain masjid nanti ada aula. Jadi kalau mau ada kegiatan kelas seperti ini yang besar, klasikal, bisa di sana. Kemudian yang gedung B itu fungsi bangunannya untuk rumah mudir, untuk rumah pengajar, dan bangunan B itu yang mana? Bentar, bangunan B itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, bangunan B ini yang ini. Yang ini ya. Gitu, yang ini nih. Nah, yang ini. Ini sebenarnya beda sudut pandang. Jadi saya pindahkan. Gitu. Ini gedung B, gitu ya. Kemudian ada aula juga nanti di sana. Kemudian gedung C. Gedung C ini nanti ada asrama putra. Asrama putra itu sebelah mana? Asrama Ustaz, putra. mungkin bisa dipercepat, mohon maaf. Ya, baik. Mendekati maghrib. Ya, di Jogja masih 20 menit lagi. Ya, di sini yang gedung C, ini untuk asrama ikhwan, untuk putra. Gedung D itu nanti di sini. Nah, ini asrama putri. Di gedung D gitu ya. Nah, itu untuk asrama putri. Nah, ini tampak depan. Nah, kemudian kalau bicara butuhnya berapa sih gitu. Ini bisa nggak wakaf barang selain uang? Bisa nggak wakaf material? Oh, bisa banget. Jadi selain wakaf tunai, kita terima wakaf manfaat, kita terima wakaf barang, wakaf bahan bangunan bahkan ya. Terus kalau minta rinciannya ada nggak bahan bangunannya? Misalkan ada, ini rinciannya. Terus kalau bertanya berapa sih total kebutuhan untuk pembangunan awalnya? Untuk pembangunan awalnya segini. Segini. Oh, bentar, mana ya? Oh, mohon maaf belum dimasukkan. Tapi ini kalau di total ini totalnya 11 M. Yang ini kalau di total ini totalnya 11 miliar, gitu ya. Jadi bisa infak besar atau sekaligus atau sedikit-sedikit pun bisa, insya Allah. Jadi intinya kami menerima wakaf dalam berbagai bentuk. Itu bahkan ada yang berwakaf rumah, ya minta dijualkan. Sisanya keuntungannya atau semuanya ya gitu untuk pembangunan markas Quran di ini ya Pak Utsman bin Affan ini. Ya, jadi ada yang wakafnya itu kayak gitu, minta dijualkan rumah, nanti fee-nya sebagian untuk markas Quran MQ Ubay gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu, teman-teman. Nah, hari ini capaiannya berapa? Capaiannya masih 97 juta ya, 100 juta kurang ya. Gitu. Ini per 31 Desember kemarin angkanya. Kemudian masih kurang berapa? Masih kurang segini. 1 miliar. Maaf salah. 1 miliar, ya ini salah ketik, tapi yang pasti 1, 1, bukan 1, 11,9 miliar. 11,9 miliar ya.
Itu mohon maaf ini salah ketik. Gitu. Nah kemudian kalau misalkan mau transfer wakaf kemana? Transfernya ke sini. Ada wakaf khusus, ada rekening khusus wakaf. Kemudian ada juga rekening khusus infak pendidikan Al-Quran. Gitu. Kalau wakaf ke sini, kalau buat program pendidikan, operasional pendidikan ke sini. Begitu. Nah kemudian masih ada waktu nggak ya? Afwan Ustadz, untuk berkahmal mungkin bisa Ya. kita untuk tausiah berikutnya. Terima Ya kasih. baik, sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait program penggalangan dana wakaf itu dari RPI melakukan apa saja. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi mohon maaf saya sudahi saja dulu terkait informasi tentang pembangunan gedung MQ Ubay yang baru. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan info tentang program-program penggalangan dana untuk wakaf gedung di Markas Quran Utsman bin Affan Yogyakarta. Oke, itu terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua berkelimpahan sehingga bisa untuk berwakaf, juga berkeinginan untuk hafal Al-Quran 30 juz dan bahkan ke level-level yang lainnya sampai mungkin, sampai bersanad, sampai bisa qiraah asyraf, sehingga kita tergolong dalam dua hal yang tadi dalam hadis yang dua orang tadi, iri karena Al-Qurannya bagus, iri karena infaknya bagus siang dan malam. Begitu dari saya, jazakallah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair kepada Ustadz Faiz Rijal yang sudah menyampaikan terkait dengan ke-RQ-an ya. Tadi terkait dengan penjelasan, Masya Allah ya, RQ semoga semakin banyak manfaatannya, barokahnya semakin meluas, dan semakin banyak mencetak para hafizah Quran yang insya Allah hafiz Quran yang juga produktif dan bermanfaat untuk umat. Baik, terima kasih sebelumnya kepada seluruh peserta atas kehadirannya pada sore hari ini. Insya Allah setelah ini bisa dilanjutkan dengan aktivitas istirahat, sholat, kemudian makan, dan insya Allah nanti akan ada terkait dengan susunan acaranya akan disampaikan di grup. Baik, terima kasih atas kerjasama dari panitia maupun peserta semuanya. Kita tutup forum pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami panitia mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam acara di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.